Allah Bapa yang bertahta di sorga, segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu di minggu pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih menganugerahkan kepada kami waktu dan kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau dan mengagungkan namamu. Saat ini kami membuka hati kami untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi dan layakkanlah hamba-Mu ini secara khusus untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi seluruh umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami memahami. Roh Kudus tolong kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan judul hari ini, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, firman ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, ternyata tugas kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya menjadi orang yang tahu tentang kekristenan, tetapi Alkitab menjelaskan dan menerangkan kepada kita hari ini bahwa sebagai orang percaya, perhatikan kata wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Simak baik-baik. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Saya baca sekali lagi. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Sekali lagi, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Firman atau tema khotbah hari ini saya ambil dari ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, maka kita sebagai orang yang mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, garis bawahi kata wajib. Bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sampai di sini
Apa yang saudara pahami tentang hal mengikut Yesus? Saya ajak kita untuk merenungkan pagi ini. Karena ada perintah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memang saudara-saudara oleh kasih karunia dan anugerah Allah, sehingga setiap orang percaya kepada Kristus beroleh kehidupan yang berarti, kehidupan yang baru, sampai kepada kehidupan yang kekal. Namun saudara-saudara, itu tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak akan terjadi secara otomatis. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus menyelaraskan. Kita harus menyesuaikan hidup kita sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai orang yang ada di dalam Dia, yang sudah mengenal Kristus. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengaku pagi ini bahwa kita mengenal Kristus. Amin. Setiap kita pasti juga berkata, aku berada di dalam Dia. Amin. Tetapi mulai pagi ini kita renungkan perjalanan hidup ke depan. Bahwa sebagai orang yang berada di dalam Kristus mengenal Dia, maka Alkitab tadi berkata dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa Kristus telah hidup? Atau apa yang Kristus lakukan selama dia ada di dalam dunia ini, itulah yang harus saudara dan saya lakukan dan ikuti. Maka perenungan bagian yang kedua, saya mau ajak saudara untuk berkata, ternyata untuk menjadi orang Kristen tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti apa Kristus telah hidup yang olehnya kita harus wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Memang ada banyak bagaimana cara Kristus hidup, bagaimana dia hidup selama berada di dunia ini. Namun mengingat waktu yang tidak cukup untuk kita, maka izinkan saya untuk menyampaikan 3 kebenaran penting. Seperti apa Kristus telah hidup selama dia berada di dunia ini. Yang pertama, Kristus hidup dalam persekutuan dan ketaatan kepada Bapa. Kristus hidup dalam persekutuan dan ketaatan kepada Bapa. Persekutuan yang dimaksud adalah kedekatannya kepada Bapa. Kerinduannya untuk selalu berada bersekutu dengan Bapa. Itu yang ada pertama saya catat mengenai kehidupan Kristus. Matius pasal 14 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian, saudara sekalian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berada di bumi, Yesus seringkali meluangkan waktu untuk sendirian dengan Allah, dengan Bapa. Saat sendirian dengan Allah menjadi sangat penting bagi kesejahteraan rohani kita. Kenapa Yesus dalam kesibukannya? Tidak ada yang sesibuk Kristus ketika dia berada di bumi ini. Tetapi Alkitab mencatat dia selalu menyediakan waktu untuk menjalin persekutuan, menjalin hubungan yang intim dengan Bapanya yang ada di sorga. Kalau Kristus hidup
dalam persekutuan keintiman yang begitu erat dengan Bapa selama dia berada di muka bumi ini, maka kita sebagai orang yang ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu menjalin persekutuan dengan Bapa. Saudara-saudara, Kristus tahu bahwa kedekatan dengan Bapa, disitulah kekuatan dirinya sebagai pelayan, sebagai manusia di kala itu. Tidak ada alasan bagi dia untuk berkata, aku sibuk. Tidak ada alasan bagi Yesus untuk berkata, aku capek dan aku lelah. Tapi dia selalu menyediakan waktu untuk menyendiri, untuk menunjukkan kerinduannya bersekutu dengan Bapa yang di sorga. Yesus saja melakukannya. Dia yang adalah Tuhan. Dia yang adalah orang yang memiliki kuasa di langit dan di bumi, tetapi dia menjalin persekutuannya dengan Bapa yang di sorga. Kekasih dalam Kristus sebagai pengikut Dia, pengikut Yesus yang ada di dalam Dia. Firman Allah tadi berkata kita wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Lalu kita melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 yang menunjukkan bagaimana Yesus taat kepada Bapanya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu berbicara, saudara sekalian, Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Ketaatan Kristus kepada Bapa diungkapkan dengan pernyataan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa disebut makananku? Karena makan menjadi kebutuhan vital kehidupan manusia. Kalau kita tidak makan, kita akan mati. Kalau kita tidak makan, kita tidak akan berdaya. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Hal itu menunjukkan bagaimana Kristus hendak mengajarkan kepada kita, dia sebagai seorang anak. Dia taat kepada Bapa yang ada di sorga, yaitu untuk melakukan kehendak Dia. Hari ini adakah kerinduan mendalam kita untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga? Saudara-saudara, keselamatan orang berdosa adalah kehendak Allah. Saya ulang. Keselamatan orang berdosa adalah kehendak Allah. Kalau Kristus diutus ke dalam dunia untuk tugas ini, yaitu tugas pemberitaan Injil, tugas untuk mengabarkan berita keselamatan kepada banyak orang, yaitu untuk membawa orang-orang kepada Allah untuk mengenal Dia dan bersukacita dalam Dia. Itu kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah, dengar, adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Kristus berkata, itulah makananku, melakukan kehendak Allah. Berarti saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, memberitakan Injil harus menjadi tugas, menjadi kesenangan, kesukaan bagi setiap orang yang berada di dalam Dia. Maka sebagaimana Kristus hidup dalam persekutuan dan ketaatan kepada Bapa, maka kita pun wajib melakukan hal yang sama. Karena firman tadi berkata, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini firman yang menuntun orang percaya naik pada level yang lebih tinggi dalam mengikut Dia.
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Kristus hidup selama dia berada di bumi, di mana kita wajib hidup sama seperti dia telah hidup. Kristus hidup dengan penuh belas kasihan. Matius pasal 14 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 juga berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus selama berada di bumi menunjukkan hidup yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus itulah yang mendorong ia selalu melakukan mujizat dan menolong orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau kita membaca kisah ini lebih lanjut, saudara-saudara, Yesus menggunakan ada dua ilustrasi, dua contoh yang melukiskan bagaimana Yesus Kristus, konsep Kristus tentang orang banyak. Orang banyak yang dimaksudkannya adalah orang-orang yang mengikut dia. Dan mereka diumpamakan seperti domba yang tak bergembala dan tuaian yang banyak. Orang banyak itu di pemandangan Yesus seperti domba yang tak bergembala. Yang kedua, orang yang banyak itu di pemandangan Yesus seperti tuaian yang banyak yang siap untuk dituai. Domba yang tak bergembala berarti memerlukan seorang gembala. Tuaian yang sudah banyak, tuaian yang sudah menguning berarti memerlukan atau membutuhkan orang-orang untuk menuainya. Dan orang banyak itu Alkitab berkata dalam ayat yang kita baca, mereka telah lelah dan terlantar. Telah lelah dan terlantar itulah kondisi, keadaan, gambaran orang-orang banyak yang selalu mengikut Yesus. Mereka lelah dan terlantar. Lelah atau keletihan atau cemas. Itu yang mewarnai kehidupan mereka. Letih, cemas, dan juga dikatakan terlantar. Terlantar itu artinya terbaring tak berdaya karena kelelahan atau pengabaian. Pengabaian artinya orang tidak pernah menghiraukan dia, terabaikan. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus yang kita sembah, yang selalu kita berkata, aku ingin mau menjadi seperti Yesus. Hati-hati. Bukan sekedar lip service untuk berkata aku mau seperti Yesus. Tetapi menjadi seperti Yesus berarti bagaimana dia hidup. Saya dan saudara mari belajar untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Selama kehidupannya di bumi ini dia hidup dengan belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya ketika dia melihat kebutuhan orang secara jasmani. Tetapi belas kasihannya juga ditunjukkan dia dengan menunjukkan kebutuhan seseorang akan kehidupan rohani atau kehidupan kekal. Di sekitar kita dua golongan manusia ini pasti ada. Ada orang yang mengharapkan uluran tangan secara jasmani. Ada orang yang mengulurkan tangan atau yang hampa hidupnya secara rohani. Tugas siapakah itu? Sekali lagi, tugas siapakah itu untuk memberitakan kabar baik kepada mereka? Yesus hidup penuh dengan belas kasihan. Dan orang yang ada di dalam Kristus dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau Yesus hidup dengan penuh belas kasihan,
maka saudara dan saya pun bukan hanya hidup dalam persekutuan dan ketaatan kepada Dia, tapi hidup dengan penuh belas kasihan. Belas kasihan menolong orang yang membutuhkan pertolongan baik secara jasmani maupun secara rohani. Adakah engkau tergerak hatimu oleh belas kasihan melihat orang yang terpapar? Melihat orang yang hampa hidupnya, tidak tahu arah mau kemana. Tugasmu, bukan hanya tugasku. Sekali lagi ku sampaikan tugas kita bersama. Karena kita sudah berada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudaraku sekalian, orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya adalah mencontoh dan meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga terakhir. Bagaimana Kristus hidup dan kita harus meneladaninya. Yang ketiga, Kristus hidup dalam pengampunan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita atau seorang perempuan yang melakukan dosa besar. Orang sedang menguji Yesus untuk melempari wanita itu dengan batu. Karena mereka berkata menurut hukum Musa, bahwa orang yang kedapatan berzina dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali mengambil batu dan melemparinya. Alkitab berkata mulai dari yang tertua sampai yang termuda mundur satu persatu. Tidak ada yang berani untuk melempari perempuan itu dengan batu. Dengar. Dan tinggallah Yesus seorang diri bersama perempuan itu. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Ini adalah merupakan sikap Yesus yang menunjukkan itulah tujuannya datang ke dalam dunia ini. Yaitu untuk menebus manusia. Dan tidak menghukum wanita tersebut sebagai orang yang tidak layak diampuni. Tetapi Yesus menghadapinya dengan lembut dan kesabaran supaya menuntunnya kepada pertobatan. Hari ini pun sama saudara sekalian. Kristus yang penuh dengan pengampunan. Adakah saudara menyimpan dendam, sakit hati yang mendalam pada seseorang, dan engkau tidak mau melepaskan pengampunan? Siapa yang ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, memberi pengampunan. Dan bukan hanya itu, dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Yesus berkata demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ingatlah perjalanan Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa. Dicaci, dipersalahkan, tetapi dia tidak pernah membuka mulutnya untuk membalas kepada mereka. Diperlakukan terlalu kecil, diperlakukan terlalu sederhana sebagai Tuhan, sebagai anak domba Allah. Tetapi Kristus tidak membuka mulutnya.
Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus menegaskan sekali lagi bahwa tujuannya datang ke dalam dunia ini untuk mati di salib, bukan untuk keselamatan manusia secara fisik, tetapi keselamatan manusia secara rohani. Yesus tahu siapa dirinya. Dia adalah anak domba Allah yang harus disalibkan. Lalu ketika dia dipersalahkan, dia tidak membuka mulutnya. Siapa saudara yang melebihi Kristus? Setiap kita belajar, saya pun harus belajar bahwa saya bukan bos, saya adalah seorang hamba. Ketika dipersalahkan seseorang, bahkan dianggap rendah, dianggap tidak layak, tidak apa-apa. Saya hanya berkata, engkau hamba, engkau bukan bos. Engkau diomongin dan bersalahkan, engkau tetap tenang. Karena engkau bukan bos, engkau hamba. Belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita yang penuh dengan pengampunan. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan melalui Kristus jika mereka bertobat. Lalu kenapa saudara menutup berkat dalam kehidupanmu? Sekali lagi dengar. Kenapa saudara menutup berkat Allah dalam kehidupanmu dengan tidak memberi pengampunan? Ketika engkau tidak melepaskan pengampunan, sesungguhnya engkau sedang menutup berkat Allah dicurahkan pada dirimu sendiri. Sesakit apapun orang memperlakukan kita, lepaskan pengampunan supaya berkat Allah turun atas kita. Saya tidak mau karena ulah seseorang maka berkat Allah ditutup atas diriku. Saya tidak mau itu. Sekali lagi, orang mau bilang apapun, tidak masalah. Belajar dari Yesus yang dipersalahkan, dicaci maki, diludahi, ditinju, dipukul, dicambuk. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya untuk melawan mereka. Apakah dia sanggup melawannya? Sanggup untuk melawannya. Tapi klimaksnya, puncaknya adalah ketika dia berada di kayu salib dan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang menyakiti hatimu bertahun-tahun sampai hari ini, dan engkau tidak lepaskan pengampunan, engkau sedang menutup berkat Allah atas dirimu. Saya sudah pernah sampaikan dari mimbar ini, engkau berbuat baik malah engkau dipersalahkan. Tidak apa-apa, jangan berhenti berbuat baik. Engkau menolong seseorang tapi engkau tidak diindahkan, tidak apa-apa, jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena Alkitab berkata kita berbuat baik itu untuk memenuhi apa saudara? Hukum Kristus. Bukan hukum manusia, bukan hukum dunia, tapi hukum Kristus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, tentu saja bukan hanya 3 hal ini yang dilakukan oleh Kristus selama dia menjadi manusia hidup dalam dunia. Ada banyak. Tapi 3 kebenaran ini hari ini untuk kita pegang bersama-sama, di mana kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Berarti seorang yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa Kristus telah hidup, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Dia hidup dalam persekutuan dan ketaatan dengan Bapa di sorga. Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ingat khotbah beberapa waktu yang lalu, mengutamakan kerajaan Allah. Hal yang kedua, bagaimana Kristus hidup? Dia hidup dengan penuh belas kasihan. Bantulah seseorang di mana saudara mampu melakukannya. Kau tidak mampu membantunya secara jasmani, minimal engkau mampu membantunya secara rohani melalui doamu dan perhatianmu. Dan yang ketiga, Kristus hidup dalam pengampunan. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan akar pahit, tidak mempersalahkan orang yang memaki dia, tapi dia beri pengampunan. 2 ayat firman yang kita baca hari ini menyatakan bahwa dia adalah Allah sekaligus manusia. Tapi dia tetap memberi dan melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena dia tahu pengampunan
adalah kehendak Allah. Pengampunan adalah suatu cara untuk membuka berkat Allah dicurahkan bagi kita. Ayat terakhir berkata demikian dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku. Sahabat siapa? Sahabat Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Yesus? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin.